Beragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Cari Angin. Program yang mengangkat topik-topik menarik dan isu terkini di publik. Dan kali ini kita mengangkat tema upaya ekstra lindungi anak di masa pandemi. Dan saya sudah mengundang Ibu Dewi Arisanti. Beliau Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau, periode 2020-2025. Saya sapa dulu Ibu Dewi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Tribuners, kami memakai masker dan tadi juga ada pakai hand sanitizer karena kita sekarang di Pekanbaru masih zona merah Bu ya. Merah, ya, Masih zona merah penyebaran COVID-19. Jadi Tribuners di rumah, dimanapun kegiatan kita tetap menegakkan protokol kesehatan. Kita dukung program pemerintah. Nah, Bu Dewi, kita mengangkat tema yang tentang anak nih Bu ya, tentang di masa pandemi di mana berbagai sektor kehidupan jadi sulit sekarang Bu ya. Dan ini juga membuat anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan hak-haknya dilanggar ikut terdampak ya Bu. Nah, bagaimana ini Bu? Yang kondisinya bagi kita di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau ya, terkait mungkin dampak situasi pandemi COVID yang menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap anak itu memang sangat rentannya anak menjadi korban kekerasan, baik anak itu mungkin jadi korban perundungan ya dari baik pihak dewasa maupun mungkin sesama dari dengan teman-teman atau mungkin pelecehan-pelecehan pelanggaran ada juga di sosmed. Maka dari itu saya mungkin nanti akan sedikit menjabarkan agar mungkin netizen yang ada di rumah memahamin dalam situasi pandemi COVID ini hak-hak apa saja yang mungkin harus kita penuhin baik terhadap mungkin anak-anak kita di rumah, baik itu perlindungan yang dilakukan oleh keluarga besar sendiri, mungkin orang tua, keluarga, ayah, mungkin paman atau nenek yang ada di rumah. Untuk itu saya mendahulukan dulu. Ya, ini ada Bapak netizen di rumah ataupun juga pemirsa harus tahu bahwa anak juga punya hak. Punya hak. Hak azazi itu bukan cuma untuk orang dewasa tapi juga terhadap anak itu sendiri. Maka silakan, itu saya dari Komnas ini melatar belakangi terkait mengenai anak ya. Anak merupakan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai azazi yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman perilaku demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan. Prinsip-prinsip perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menegaskan perlindungan anak meliputi 4 hal, yaitu 1. Non-diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak, 3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan keempat, menghargai partisipasi anak itu sendiri. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami pengalaman HAM. Perlindungan anak tidak hanya sebatas pada pemenuhan hak hidup, namun juga mencukupin segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia kembali mengalami tantangan akibat lonjakan kasus infeksi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Selain isu kesehatan, sosial, ekonomi, masalah pengasuhan anak menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Lonjakan kasus positif dan kematian akibat COVID-19 pada orang dewasa tentunya juga sangat berpengaruh pada kondisi anak. Artinya, banyak anak yang terpisah dari orang tuanya yang mengalami perawatan, isolasi mandiri, bahkan menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia. Di samping itu,
Dampak lain pada anak yang juga terdeteksi pandemi COVID-19, yakni isu kesehatan mental. Anak berubah proses pembelajaran mengajar, keterbatasan orang tua dalam mendampingi anak belajar, kecakapan digital, masalah ekonomi keluarga, dan tingkat stres orang tua menghadapi anak-anaknya dalam belajar. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan dampak yang signifikasi. Selama pandemi COVID-19, angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Situasi itu sangat berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat yang mengalami berbagai tekanan, trauma, tindakan siapa orang tua beradaptasi dengan rutinitas termasuk pada pengasuhan. Pola pengasuhan anak yang pada masa pandemik harus mengalami informasi perubahan perilaku yang lebih sehat pada anak harus dimulai dari rumah maupun lingkungan sekitar dan sekolah. Perlu upaya strategis dalam penguatan fungsi dan peran keluarga khususnya dalam proses pendampingan anak dengan baik di rumah. Penguatan kefasilitasan keluarga menjadi suatu keniscayaan. Di rumah ada perubahan pola pengasuhan sebagai besar dari orang tua, selama ini lebih banyak sekedar jadi penyedia fasilitas saja, tetapi sekarang di masa pandemi suka atau tidak suka, kita orang tua tidak boleh hanya penyedia, bapak, ibu harus menjadi pendamping, perawat, pembimbing. 5 pilar kepenting yaitu pondasi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan psikis anak. Kuncinya momen pengasuhan ini harus direspon positif oleh keluarga, terutama orang tua, bukan dari segi negatif. Pernyataan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021. Beberapa hari yang lalu berlangsung secara virtual bertujuan sebagai bentuk menghormati perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, menjadi momen bagi semua pihak untuk berpartisipasi menjamin pemenuhan hak anak serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Hal inilah yang menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau untuk melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi terhadap perlindungan hak-hak anak yang di masa pandemi COVID-19, agar masyarakat dapat mengenal hak-hak anak dan menjamahi penting memperhatikan pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. 4 upaya sebagaimana kunci agar perlindungan anak dapat diperkokoh dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu saja upaya-upaya ini harus didukung dan dilaksanakan bersama-sama oleh semua pihak. Pertama, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan. Kedua, penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal. Lembaga tersebut berperan melakukan sosialisasi masyarakat secara masif tentang perlindungan hak anak di kalangan masyarakat. Metode pendekatan dan komunikasi yang didasarkan nilai norma dan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, pengasuhan yang baik akan menghasilkan keluarga yang berkualitas dan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, pengasuhan pada anak tidak boleh terabaikan. Ketiga, perbaikan ekonomi keluarga dengan memperdayakan ekonomi keluarga dan mengelola keuangan dengan baik. Keempat, meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pedoman perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. Itulah yang mungkin bisa sedikit saya jabarkan terkait mungkin beberapa hal, faktor maupun perlindungan anak baik di lingkungan keluarga dan rehabilitasi anak dalam masa pandemi COVID-19. Iya, cukup lengkap Ibu yang Ibu sampaikan tadi tentang beberapa hak anak Bu ya. Dah, bagaimana di Riau Bu, masyarakat menyikapi tentang hak-hak anak ini Bu? Dan ini tuh tentunya di aplikasi di lapangan dan terkait juga dengan kasus-kasus yang muncul. Nah, seperti apa pengalaman Ibu menangani masalah perlindungan anak di Riau ini? Yang terkait mengenai perlindungan anak yang ada di Riau, mungkin salah satunya juga kita berpedoman kepada perlindungan anak dalam pandemi COVID-19. Setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak perlindungan dan informasi yang jelas tentang COVID-19. Anak harus terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan TPPO, tindak pidana perdagangan orang harus ditangani sesuai dengan Permen PPA nomor 2 tahun 2011. Berikut perhatian dan pendekatan khusus untuk anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuhan penyandang stabilitas. Rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal. Anak yang ditinggal
institusi LKSA, LPAS, LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKS, Rumah Aman, UPTD, PPA, dan Institut Perlindungan Anak lainnya. Anak yang menjadi pengungsi, anak yang berdampak dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan perlakuan salah perdagangan orang. Mengungsi risiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya. Lakukan pendapatan anak yang terpisah dari orang tua, pengasuh anak tanpa pendampingan anak bersama orang dewasa yang tidak ada hubungan darah. Memberikan pengasuhan alternatif untuk anak penyandang disabilitas penyakit kronis. Penelusuran dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendampingan. Pastikan setiap media informasi adalah media ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menghilangkan mitos penyebab COVID-19 dari kelompok orang-orang tertentu. Memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan data baik yang maupun sudah terinfeksi COVID-19. Pengumpulan, analisis, dan pelaporan menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Pastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan prinsip yang dilindungi bagi anak. Berikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososialisasi. Produser pendapatan, perlakuan, dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Seluruh pihak yang terlibat harus menandatangani dan melaksanakan Code of Conduct perlindungan anak. Itu saya rasa mungkin dari beberapa segmen yang saya sampaikan terkait mungkin perlindungan anak ya, terkait dampak COVID-19 tadi. Ya. Nah, Bu, adakah kasus-kasus khusus yang sekarang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak Riau saat ini? Ada beberapa kasus khusus mungkin yang kita tangani, yang terutama itu kasus human trafficking yang saat ini mungkin belum terselesaikan di Polda Riau. Kami juga menitipkan kepada mungkin seluruh warga NETS yang menonton nantinya, baik itu mungkin pemerintah daerah, agar kasus human trafficking ini juga harus mendapatkan perhatian yang sangat khusus. Karena kadangkala pelaku dari human trafficking itu juga bukan hanya orang manusia atau oknum gitu ya. Ada beberapa mungkin juga lembaga-lembaga yang terkait dalam permasalahan mungkin perdagangan anak yang berlaku saat ini di Riau. Maka dari itu juga kami Komnas meminta kepada Polda Riau agar segera bisa memberikan mungkin trust ataupun jawaban dari siapa-siapa saja sebenarnya pelaku human trafficking ini yang wajib mungkin ditentukan sebagai tersangkanya nantinya. Nah, human trafficking atau perdagangan anak ini bentuk kasusnya seperti apa, Bu? Dan juga ini batas usianya bisa disebut perdagangan anak itu berapa, Bu? Yang dikatakan anak itu batasan usianya itu 18 tahun ke atas tahun. Ya. Jadi yang terkait yang sedang kita tangani ini mungkin anak yang masih bayi yang di bawah umur, itu yang terkait perdagangan yang dilakukan oleh mungkin bidan. Karena mungkin pada saat itu bisa dikatakan mungkin anak ini lahir mungkin di luar nikah ya, mungkin dengan keterbatasan orang tua, karena mungkin untuk menutupin aib keluarga dan lain-lain. Kesalahan juga dari mungkin ibu, orang tua dari mungkin ibu dari si anak ini juga yang mengakibatkan proses kegaduhan yang akhirnya anak itu menjadi korban. Dan sekarang itu anak itu juga untuk sementara waktu itu kita titipkan juga ke Balai Anak yang ada di Balai Rumba ya. Kami juga berharap nantinya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan bijak, yang nantinya mungkin kita bisa mendapatkan penyelesaian yang sangat adil buat anak itu sendiri gitu. Karena terkait anak itu sudah terpisah ya lebih kurang 7 bulan dari orang tuanya. Itu serang tangan. Nah, Bu, kalau sekarang nih masyarakat melihat ada tindak kekerasan atau eksploitasi terhadap anak, nah bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bu, untuk menindakinya? Atau paling kurang untuk tempat mereka melapor kemana gitu, Bu? Sesuatu mungkin yang dikatakan dari eksploitasi anak tadi itu ya, kita bisa menerangkannya mungkin sesuai dengan ini ya, beberapa penjabaran. Karena eksploitasi itu bisa kita batasin yang dikatakan beberapa unsur, baik itu mungkin kekerasan secara fisik maupun mungkin kekerasan yang non fisik tadi. Jadi menurut saya tindakan kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, seksual dalam jaringan daring atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindak agresif dan penyerangan
yang terjadi di lingkungan rumah maupun sekolah dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, cacat, dan atau kematian. Perilaku yang tidak kekerasan tersebut kadang dilakukan secara sadar dan tidak menutup kemungkinan tanpa sadar, dalam arti sang pelaku tidak menyadari tindakannya tergolong kategori tindak kekerasan. Kekerasan fisik meliputi, itu kita bagi, mungkin aniaya ringan, mendorong, menampar, meninju, memukul. Aniaya berat, mungkin membenturkan kepala, menusuk, memenggal, menyiram air cuka, dan lain-lain yang mengakibatkan luka berat. 2. Kekerasan psikis, mencaci maki, menghina, bullying, menatap tajam. Contoh menatap tajam itu mungkin seperti kita melakukan negosiasi emosional yang memancing emosional anak yang tidak terkendali itu ya, yang kadang-kala mungkin orang tidak tahu apa yang dikatakan dengan menatap tajam gitu ya. Kekerasan psikis itu mencaci maki, menghina, bullying tadi dengan hinaan itu mungkin mungkin tak orang tua kamu apa yang membuat tekanan mental terhadap anak itu sendiri, dengan memaki mungkin anak itu dengan kata-kata kasar yang mungkin kata-kata itu tidak layak untuk kita sebutkan kepada anak itu sendiri. Udah itu 3, kekerasan seks, pemerkosaan. Pemerkosaan itu bisa saja mungkin dilakukan seperti yang dilakukan, mungkin ada beberapa kasus yang sedang kita tangani juga itu di beberapa kabupaten kota, pencabulan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Itu pelecehan seksual. Orang terdekat, rata-rata pelakunya orang terdekat itu pelecehan seksual seperti mungkin merabah atau mungkin alat-alat vital yang itu sebenarnya tidak layak dilakukan oleh orang tua. Bahkan mungkin ada juga pelakunya itu abang saudara dan abang kandung itu sendiri. Cabul itu sudah secara tidak langsung ya melakukan juga perbuatan yang mengakibatkan efek dari anak itu sendiri merasa cenderung trauma gitu. Bersetubuhan itu melakukan langsung pelecehan, seks dan lain-lain. Itu saya rasa apa-apa saja yang mungkin dikatakan dan masuk dalam kategori itu kekerasan terhadap anak itu sendiri. Oke, Tribuners, masih ada banyak lagi yang akan kita tanya atau kita kulik dari Ibu Dewi Arisanti, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau. Namun kita jeda dulu sejenak untuk mengikuti yang berikut ini. Kerjasama dari seluruh masyarakat, kami harapkan kalau ada informasi-informasi yang menyalah, tolong dikasih tahu ke pemerintah desa atau pemerintah daerah. Mungkin ini saja dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan kita kepada keluarga semua dan jangan sampai terjadi lagi hal-hal ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Hafiz dalam program Cari Angin. Masih bersama Ibu Dewi Arisanti, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau. Nah Bu Dewi, tadi di video di jeda iklan, tadi saya lihat ada kegiatan di Bengkalis Bu ya. Bisa diceritakan sedikit Bu, apa kegiatan di sana? Sedikit itu kemarin mungkin kunjungan kerja Komnas ke Bengkalis ya, Kabupaten Bengkalis juga terkait
kasus mutilasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak usia umur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun ternyata juga itu dilatar belakangi dengan sodomi. Nah, jadi mungkin orang tua itu sudah sering dan berkali-kali menyodomi anak tersebut hingga akhirnya mungkin yang terakhir ini anak ini akan melaporkan, itu yang saya dengar terakhir dari keterangan tersangka tersebut yang hasil dari BAP kepolisian yang terakhir. Dia ingin mengatakan dan ingin berterus terang pada orang tuanya bahwa dia sering dilakukan sodomi. Akhirnya mungkin pelaku merasa bingung, takut dan cemas ya. Akhirnya itu pelaku melakukan mutilasi sampai membacok kepalanya, membacok tangan hingga patah dan melakukan kemarahan emosi yang sangat luar biasa yang mengakibatkan anak itu meninggal di tempat dan gitu. Tapi cara kematian juga di luar dari kewajaran gitu, sangat sadis sekali. Itulah kami juga dengan Bupati Bengkalis mengunjungi orang tua tersebut dan memberikan Bupati memberikan sedikit bantuan juga kepada orang tuanya, sampai juga kami menilai menginikan juga ya, memperhatikan dari psikologis kakak dari si adik tersebut itu yang mengalami, saya lihat tuh kemarin tuh mengalami sindrom juga, mungkin karena keterkaitan perilaku orang yang dilakukan oleh adik kandungnya, itu saya rasa. Ya, itu merupakan salah satu contoh bahwa anak begitu rentan ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-haknya, dan ini salah satu yang sadis. Dan mungkin ada banyak lagi kasus yang di luar sana gitu ya. Sangat banyak. Kalau kita tinjau itu dari beberapa kabupaten kota itu juga kasus kekerasan itu rata-rata kembalinya itu memang untuk tingkat tahun ini saya rasa itu yang paling tinggi itu sodomi ya. Karena latar belakang perlakuan kekerasan terhadap anak itu diawali dengan sodomi. Itu ya kita juga berangkat apakah mungkin akibat penggunaan gadget yang salah atau mungkin pola hidup di masyarakat itu yang berubah, kita pun belum tahu latar belakang apa. Tapi kebanyakan itu dari kasus-kasus yang terjadi itu dikembalikan itu dari sodomi dan pelecehan. Ya, sudah terlihat gitu Bu ya. Sudah. Jadi ada terjadi pergeseran juga di masyarakat ini. Betul. Bu ya. Nah Bu, kita kembali ke pandemi itu Bu ya. Saya mendapat data bahwa terjadi lonjakan kasus kekerasan terhadap anak atau pelanggaran hak-hak anak selama masa pandemi ini, Bu. Bahkan dikatakan sampai melonjak lebih dari 2 kali lipat kasus, Bu ya. Nah, benarkah data tersebut, Bu? Dan juga apakah diri sebenarnya itu benar ya, kita bilang tidak, tapi itu memang sangat benar sekali ya. Dalam situasi pandemik ini memang jujur lonjakan kasus itu sangat meninggi, sedangkan kondisi-kondisi tersebut juga kadang dimulai dari siklus perubahan mungkin yang pola belajar tadi yang mengakibatkan belajar daring, yang mengakibatkan anak-anak itu mungkin terlalu bebas, dalam arti kata bebas membuka mungkin situs-situs yang mungkin kurangnya pengawasan baik kita dari orang tua dan lain-lain itu. Makanya di belajar di rumah juga ada. Karena bukan berarti itu belajar di rumah itu anak itu sudah aman, apalagi sudah menggunakan situasi gadget ini kan merupakan bukan salah satu unsur yang terbaik sebenarnya buat anak. Kita juga belum tahu nilai plus minusnya terhadap anak gitu. Kalau memang anak menggunakan secara benar, saya rasa mungkin tidak akan terjadi kekerasan dan orang tua mengawasi secara baik, mungkin itu akan mendapat konservasi yang baik terhadap anak itu. Tapi apabila mungkin anak salah menggunakan gadget yang mengakibatkan anak itu melihat atau menonton situs-situs mungkin yang tidak kita inginkan, ya itu mengakibatkan anak berani melakukan kekerasan gitu ya. Makanya itu untuk tahun 2019 sendiri itu kemarin itu anak sendiri menjadi beberapa rincian kasus ya, baik 399 anak sebagai korban, 118 anak sebagai pelaku di tahun 2020. Di Riau Bu ya? Itu untuk khusus Riau, sudah keseluruhan itu dari di beberapa kabupaten ya. Udah itu di tahun 2020 itu ada 336 kasus dengan rincian 247 anak sebagai korban, 89 anak sebagai pelaku. Sedangkan di tahun 2021 ini sendiri itu anak sebagai korban itu sebanyak 98 orang. Itu memang belum semuanya saya terakses karena dari beberapa karena ini baru dan saya belum terakses dengan beberapa gitu dengan PPA yang ada di setiap polres yang ada di beberapa kabupaten kota ya. Sedangkan anak yang menjadi pelaku itu sendiri itu ada sebesar 89 anak. Nah,
mereka itu melakukan juga itu saya juga belum mengakses itu dari keseluruhan, itu baru saya dapat dari beberapa Polres dan juga ada beberapa kasus juga yang kami tanganin ya. Karena ada beberapa himbauan dari PPA juga data yang masuk itu belum sangat sertifikal terkait mungkin penggantian juga di kepolisian yang membuat mungkin PPA belum ini ya selalu sempurna untuk menyimpulkan kasus yang terjadi di tahun 2021 ini. Kita berharap dari Komnas juga nantinya di tahun 2021 ini kalau bisa ya kelonjakan kasus ini menurunlah di tahun yang akan datang. Tapi kalau kita melihat dari grafik perkembangan COVID yang mungkin sangat panjang gitu, yang mengakibatkan mungkin rentan waktu juga, yang mengakibatkan anak tidak bisa belajar secara tatap muka, itu saya rasa nantinya juga makin meningkatnya kasus juga kekerasan karena terkait tadi itu yang saya bilang penggunaan gadget yang sangat salah, yang tidak pernah mungkin yang tidak adanya pendampingan dari orang tuanya dan memberikan mungkin masukan-masukan yang baik agar anak menggunakan itu sesuai dengan aturan yang ada. Karena sekarang ini mungkin orang tua juga merasa ya kelelahan dan kewalahan, belum lagi sudah mencari nafkah, harus mencari nafkah, harus mendampingin, harus memenuhi hak anak tadi. Uang sekolah tetap dibayar, Bu. Harus. Nah, makanya mungkin itu yang mengakibatkan juga orang tua merasa kewalahan gitu. Sedangkan zaman dulu kita tidak adanya COVID itu, anak itu belajar dengan cara tatap muka yang baik, anak bisa bersosialisasi, berargumentasi, dan anak bisa memberikan apresiasi ke lingkungan masyarakat. Untuk sekarang itu kan ada semua batasan, akibat dibatasi oleh situasi pandemi COVID tadi. Itu saya rasa yang membuat mungkin tingginya tingkat kasus di tahun ini yang mengakibatkan kerentanan juga terhadap anak-anak yang ada di Provinsi Riau. Iya. Dan ini Bu, fakta lain yang bikin miris ini juga diberitakan bahwa ini terkait pandemi lagi ya, COVID lagi itu banyak anak yang jadi yatim atau jadi yatim piatu malah karena COVID-19, karena orang tuanya meninggal. Nah, ini kan sungguh memprihatinkan, Bu. Saya melihat kayak seperti di TV gitu, tinggal masih kecil ya, masih rata-rata tuh masih sendiri, masih perlu pendampingan orang tua. Nah, ini kan agak sangat rentan mereka nih, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu melihat kondisi ini, fenomena ini? Ya, kalau saya itu melihat dari sisi apa ya, yang positif itu mungkin kita sebagai masyarakat ya harus lebih memperhatikan dan memberikan mungkin sumbangsih baik itu berupa rasa aman untuk anak itu, bagaimana juga peran pemerintah yang nantinya bisa memberikan kepedulian kepada anak tersebut. Kita tidak berharap anak itu tidak didampingi oleh orang dewasa, apalagi ada yang saya lihat juga di berita, anak yang mengakibatkan orang tuanya meninggal keduanya dan anak itu juga ternyata mengalami COVID, dia harus melakukan isolasi sendiri yang mengakibatkan kerentanan dan akhirnya anak itu secara psikologis menjadi drop ya, dalam arti kata mungkin dia merasa sendiri dan tidak punya dukungan siapapun. Itulah yang harus kami juga dari Komnas, baik itu peran pemerintah terhadap anak tersebut, bagaimana kita bisa nantinya mengambil alih fungsi anak itu untuk dibawa pengasuhan siapa. Saya rasa kalau memang negara punya kebijakan yang baik, saya berharap mungkin negara lah berperan serta dan mengambil pengasuhan. Tapi yang saya baca terakhir itu berita kalau nggak salah, anak itu akan diasuh oleh Bapak Kapolres kalau nggak salah itu ya. Tapi saya belum tahu lanjut beritanya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan saja anak itu nantinya dapat penanganan dari mungkin Bapak Asuh yang tepat dan bisa memberikan keamanan dan bisa memberikan mungkin pendidikan yang layak juga bagi anak itu. Saya juga berharap nanti di situasi pandemi COVID ini peran informasi baik terkait juga dari Menteri PPA yang bisa memberikan mungkin nanti motivasi-motivasi terhadap kami para pekerja sosial agar nantinya kami bisa memberikan apresiasi terbaik untuk anak-anak bangsa dan bisa juga memberikan mungkin hal terkhusus bagi anak bangsa yang mungkin untuk saat ini kita berharap juga nantinya renovasi balai anak yang bisa memberikan keselarasan, udah itu kelayakan dan kenyamanan bagi anak-anak yang nantinya mungkin dititipkan di balai anak yang ada di Provinsi Riau. Mereka tuh sangat perlu pendampingan. Sangat sekali. Ya, dalam kemarin. Nah, Tribuners masih ada beberapa hal lagi yang kita perlu gali dari Ibu Dewi Arisanti terkait dengan masalah perlindungan anak, terutama di masa pandemi ini di mana situasi cukup ya sekarang sudah lelah masyarakat. Jangan sampai kelelahan masyarakat ini juga membuat anak menjadi tidak aman gitu dia. Nah, tapi kita simak dulu video yang berikut ini.
Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Tribuners, masih bersama Ibu Dewi Arisanti, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau. Nah Bu, ini kita masuk ke segmen terakhir nih Bu. Ini terkait dengan persepsi di masyarakat nih Bu. Kita kalau dulu gitu Bu ya, saya masih ingat kalau dulu sekolah itu Bu ya, disuruh berdiri di depan kelas, kadang apa Bu ya, dipukul pakai roll sampai patah gitu ya, atau kadang orang tua yang mendidik anaknya keras gitu ya, dan itu waktu itu mungkin dianggap tuh Sangat biasa ya. Nah sekarang hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang katakanlah bisa dilaporkan, dan bahkan udah terjadi kan guru dilaporkan, bahkan orang tua sendiri pernah dilaporkan. Itu kan bikin banyak orang jadi terkaget-kaget. Nah, bagaimana kita melihat hal seperti itu? Apakah masyarakat belum tersosialisasi dengan apa itu hak anak, atau bagaimana, Bu? Kalau menurut saya itu bukan tidak tersosialisasi ya, sudah sebenarnya. Cuman saja mungkin karena terkait kita adanya HAM tadi itu yang mengakibatkan mungkin beberapa peraturan. Kalau dulu zamannya kita itu HAM itu kan tidak berlaku ya. Belum barang belum ada, malah belum ada mungkin sama sekali. Kita dipukul, mungkin dicambuk guru itu kita beranggapan guru memberikan pendidikan yang layak buat kita, dan orang tua juga beranggapan itulah mungkin cara mendidik agar anak itu menjadi anak yang lebih baik. Tapi kalau zaman sekarang karena ada aturan undang-undang yang mengikat bagaimana itu memberikan pembelajaran terhadap anak, yang mengakibatkan juga guru baik orang tua itu mendapatkan beberapa benturan karena terkait tadi HAM tadi. Di sini saya juga akan sedikit menjabarkan ya rambu-rambu ya mungkin yang mengetahui sebuah tindakan masuk dalam kategori eksploitasi atau tidak kekerasan terhadap anak ya. Ini penting mungkin bagi Tribuners di rumah untuk tahu nih, sehingga untuk bisa melakukan sesuatu. Betul. Dan sesuai dengan ininya lah gitu ya. Eksploitasi terhadap anak adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga, tubuh, kenaifan, keluguan, kepolosan anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi. Eksploitasi terhadap anak dibagi kepada dua kategori, yaitu mungkin eksploitasi ekonomi ya. Eksploitasi ekonomi itu terhadap pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa pertimbangan kepatutan, yang itu kadangkala juga mungkin orang tua tidak tahu sama sekali, yang akhirnya mengakibatkan dampak juga. Mungkin karena faktor ekonomi, kekurangan ekonomi tadi, orang tua beranggapan anak bisa ikut membantu ekonomi orang tuanya, tapi pada dasarnya itu ada rambu-rambu yang juga orang tua harus mengerti itu tidak boleh dilakukan, karena anak itu harus masih dan berhak mendapatkan kelayakan pendidikan yang layak gitu ya dari orang tua sebagai orang yang mungkin melindungi dan memberikan keamanan kepada anak itu sendiri. Terus eksploitasi secara seksual, mungkin banyak sekarang ini anak dieksploitasi secara seksual, baik memanfaatkan untuk mendapatkan permanfaatan seksual. Misalnya anak dijadikan pelacur, mungkin anak diletakkan mungkin di beberapa tempat wisata dengan cara mungkin pelecehan seksual, baik itu mungkin dari segi yang saya lihat ini yang sekarang juga itu sangat ramai itu diperbincangkan itu perdagangan anak di bawah umur yang dilakukan oleh sosial media. Dan kadangkala di situ juga kita tidak memahamin gitu pelaku dari pemesan anak tersebut itu ternyata juga orang-orang dewasa yang sebenarnya juga mereka yang seharusnya melindungi dan memberikan mungkin motivasi-motivasi yang baik terhadap anak. Namun kita sayangkan ternyata mereka lah sebagai pelaku utama memperlakukan perlakuan seksual terhadap anak tersebut gitu ya. Beberapa dampak eksploitasi atau tidak kekerasan terhadap anak yang terkait dengan kehidupan sehari-hari juga sangat banyak. Yang antara lain juga anak putus sekolah, yang kadangkala anak membutuhkan hak sekolahnya, putus sekolah, dan perkembangan fisik dan mungkin pemanfaatan mental terhadap anak itu tersebut.
gangguan kesehatan, terluka atau sakit gitu ya, menjadi penakut, murung, menarik diri. Anak terkena PMP, penyakit menular seksual atau HIV. Terus jerat perkembangan dan kehilangan masa depan. Anak kehilangan kepercayaan diri, anak tidak punya waktu bermain. Anak stres, terkena hingga depresi atau punya keinginan bunuh diri. Anak terpisah dari keluarga dan mungkin dikucilkan dari masyarakat. Anak terlibat penyalahgunaan narkotika dan perilaku beresiko lainnya. Nah, hal-hal itu semuanya dampak dari apa yang dilakukan mungkin dari kita yang tanpa disadari, mungkin perilaku itu orang tua yang tadinya mungkin harus memberikan edukasi yang bagaimana agar anak itu bisa melakukan hal-hal positif yang baik, yang mungkin kalau zamannya kita dulu itu bisa dikatakan kita pulang sekolah mungkin sampai rumah kita melakukan satu pekerjaan diberikan orang tua, kita tidak pernah melawan, malah kita takut mungkin. Dalam arti kata kamu harus rapikan pakaian kamu, kita menerima. Tapi kalau anak sekarang itu karena mungkin tadi pola didik yang sudah berubah dari mungkin cara belajar daring, dari tatap muka yang mengakibatkan anak bisa membaca dan melihat beberapa perilaku-perilaku yang mungkin sebenarnya itu tanpa sengaja tidak baik untuk ditonton ke anak. Misalnya anak berani melawan, anak berani membantah orang tua, anak juga berani melakukan mungkin kekerasan ya terhadap diri sendiri gitu. Dalam arti kata dalam diri sendiri mungkin karena dia merasa frustasi, merasa mungkin dia kecewa atau merasa dia tidak hak-hak apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri dengan cara mungkin bunuh diri, dengan cara mungkin menyayat tubuh dan lain-lain. Nah, hal-hal itulah yang kita nantinya sebagai orang tua dewasa dan mungkin pemerintah juga harus memberikan motivasi rambu-rambu agar anak-anak tidak melakukan ini. Jadi juga saya berharap nantinya dengan Menteri ya Pendidikan, coba bagaimana caranya kita bisa membatasin anak-anak untuk membuka mungkin tontonan atau hal-hal yang ada di YouTube itu yang sebenarnya tidak layak untuk diperlihatkan oleh anak-anak. Jadi berharapan Menteri mungkin dapat bekerja sama dengan kita ya. Bagaimana cara memblokir situs-situs yang terkait yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak yang ada di provinsi, baik di Indonesia lah, khususnya bukan hanya provinsi Riau ya, seluruh Indonesia gitu. Karena seperti tontonan video porno yang mengakibatkan anak itu berani melakukan sodomi kepada sesama temannya, mungkin dia menonton bagaimana cara orang dewasa melakukan bunuh diri atau emosional dengan secara frontal, mengakibatkan psikologis anak itu tidak baik. Sama seperti kecenderungan tontonan game-game online yang memacu adrenalin emosi anak itu sebenarnya terpancing secara brutal. Dalam arti kata itu mereka di game itu melakukan tembak-tembakan, tapi itu secara tidak sengaja emosi anak itu terpancing dan terbawa di sini. Nah, hal itu mungkin kita baik pemerintah berharap harus memperhatikan gitu agar hal itu dapat dibatasin, dan kalau bisa itu mungkin diblokir lah dari handphone agar anak itu tidak bisa membuka situs-situs yang kita anggap itu tidak baik sebagai untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak yang ada di Indonesia. Ya, dari satu sisi kemajuan teknologi digital ini luar biasa dan juga bermanfaatnya luar biasa juga. Seperti sekarang kita melakukan live streaming juga teknologi, tapi tantangannya itu juga Bu ya. Betul. Bagaimana itu juga ramah terhadap anak-anak. Iya, rentan istilahnya itu. Anak itu mengalami kerentanan jiwa diri lah ya, dari aspek-aspek dari mungkin ketika mereka sosial, masih masa pengembangan diri. Karena itu belum layak juga untuk jadi anak usia rentan itu dia mencari identitas kan dengan berbagai cara yang beranggapan itu ini adalah hal mungkin salah satu yang nantinya bisa saya lakukan gitu. Apalagi kalau anak itu mungkin yang anak korban dari broken ya, anak yang orang tuanya berpisah itu mengakibatkan dia merasa galau, merasa mungkin dia lost, belum lagi secara psikologis dia terganggu dengan mungkin ketergantungan orang tua yang dia akan memilih ya, ini kedua belah pihak orangnya, mengakibatkan anak itu berpikiran mungkin secara singkat, dia bisa saja mungkin melakukan penyiksaan terhadap diri sendiri, atau mungkin dia melakukan terhadap orang karena merasa kedendam, mungkin merasa sukma diri dia yang ada, dan bisa saja mungkin dia gampang untuk dipujuk orang, yaitu tadi yang akhirnya dimanfaatkan orang untuk dieksploitasi, dijual mungkin di sosial media dan lain-lain. Nah, hal-hal itu yang memang cenderung kita berharap pemerintah itu harus memberikan kalau saya itu maunya pemerintah itu di setiap sudut kota malah kita berharap coba stop kekerasan terhadap anak, kita buat papan-papan himbauan, reklamasi himbauan terhadap kekerasan terhadap anak, agar setiap orang dewasa, mungkin kita orang yang awam melihat itu ada, ini kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak sesuai dengan undang-undang ini, apabila kita ini begini. Nah, itu yang saya harap nantinya dari pemerintah, program kerja pemerintah memberikan pemasangan papan-papan himbauan di beberapa sudut kota Pekanbaru ya, khususnya di Riau, atau yang mudah lah ya terbaca oleh orang dan mudah terpantau dan terlihat oleh siapa saja gitu. Jadi
sekalian dengan beberapa butir pasal gitu yang mana orang tuh oh ternyata paham kalau kita melakukan ini loh pasalnya yang mengakibatkan anak, ini loh akibatnya gitu, kita akan seperti ini. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang nantinya bisa membuat orang dewasa mungkin akan berpikir apabila akan melakukan sesuatu hal terhadap anak di bawah umur. Ya. Satu yang jadi pertanyaan bagi saya, Bu, kebanyakan kok orang-orang terdekat, Bu, ya, yang sering terungkap dalam kasus-kasus kekerasan anak. Nah ini bagaimana, Bu? Apakah ini terkait dengan ekonomi atau psikologi atau bagaimana ini, Bu? Kok sering terjadi seperti itu, Bu? Kalau saya lihat ini ya, satu yang mungkin dikarenakan faktor ekonomi, yang kedua mungkin karena rentannya, karena keluarga tunggal ini sangat rentan itu yaitu tadi pengaruh dari tontonan-tontonan, mungkin pengaruh dari kejenuhan ya, akibat COVID ini orang tua banyak yang mungkin juga diputus di PHK kan kerjanya yang biasa bekerja dia punya kesibukan, ternyata dia di PHK mengakibatkan pola pikirnya itu mungkin cenderung rentan, jadi dia melihat sesuatu itu ini gampang gitu dan dia tidak berpikir apakah itu ada hubungan emosional atau hubungan saudara dengan mereka. Kepada anak. Nah, kepada anak yang mengakibatkan itu anak sendiri yang menjadi korban gitu kan. Nah, hal-hal itu juga sebenarnya yang sekarang ini memang harusnya kayak mungkin kami dari Komnas, baik mungkin pekerja sosial lain memberikan masukan-masukan atau mungkin spirit kepada masyarakat agar walaupun masyarakat mungkin dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita berharap orang tua harus berpikir yang secara positif. PHK bukan dijadikan satu alasan dia bisa melakukan dan membuat sesuatu suasana gaduh terhadap keluarga itu sendiri. Tapi kita berharap orang tua yang di PHK itu bisa memberikan mungkin motivasi. PHK itu bukan berarti kan mematikan, tapi dia bisa melakukan usaha positif atau apa dengan cara berdagang atau yang kira-kira apa positif yang bisa dia lakukan agar pola pikir mungkin pola cara dia mengambil keputusan itu bisa lebih baik gitu. Itu yang saya harap nantinya kita bisa memberikan mungkin masukan atau mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat. Oke, Bu Dewi, tak terasa sudah hampir 45 menit kita bincang-bincang dan banyak hal yang tadi kita bahas tentang bagaimana perlindungan anak dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat termasuk orang tua dalam mendidik anak sekarang dan juga bagaimana berinteraksi di saat pandemi yang sungguh menekan ini dan apalagi sekarang sudah melelahkan. Nah, terakhir Bu, ada yang ingin Bu sampaikan sebelum kita menutup? Mungkin saya akan menyampaikan ini beberapa ini ya. Ada sedikit tadi yang kurang dari saya mungkin terkait mengenai pedoman perlindungan anak dalam penanganan COVID-19 itu akan saya tekankan agar orang tua memahamin dan orang tua bisa memberikan mungkin sedikit pelaporan ya, karena tadi kan saya belum menyampaikan sedikit ya terkait mungkin nantinya di mana orang tua bisa bisa memberikan mungkin pelaporan siklus terkait mungkin pengembangan kasus, baik itu di mana orang tua bisa nantinya memberikan sinkronisasi atau mungkin melapornya kemana gitu ya. Di sini perlunya kerjasama oleh baik pihak manapun gitu agar masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun pihak-pihak yang concern terhadap pemenuhan hak anak dapat menjadi memberikan pelaporan ke Kementerian PPA melalui telepon SAPA 129 atau WhatsApp ya. SAPA 129. SAPA 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Nah, sekali lagi saya ulang, mungkin Kementerian PPA melalui telepon SAPA 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Nah, nanti di situ mungkin bagi masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan pengetahuan untuk melapor kemana bisa diberikan di kementerian tadi itu, Kementerian PPA melalui telepon SAPA tadi 129 atau WhatsApp-nya 0811 1129 129. Itu yang terakhir mungkin saya sampaikan dan ke depan saya mungkin nanti berharap untuk sebagai penutup ya, demikian mungkin penjelasan singkat tentang perlindungan anak selama pandemi COVID-19 ini. Kami sampaikan agar masyarakat Riau khususnya dapat mengenal tentang hak anak dan memahami penting memperhatikan pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID ini, guna mewujudkan Provinsi Riau bebas dari kekerasan terhadap anak dan menjadikan Provinsi Riau daerah layak anak. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Arisanti telah datang ke studio kami dan kita udah berbincang-bincang cukup lama. Tribuners, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Dewi Arisanti
Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau, yang tadi sudah mengungkap banyak hal terkait dengan perlindungan anak. Jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Cari Angin berikutnya dengan tema-tema menarik dan penting lainnya. Sampai jumpa. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.